Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan menjatuhkan vonis 3 bulan penjara terhadap Asrul. Asrul sendiri merupakan wartawan yang ditangkap atas tudingan pelanggaran Undang-Undang ITE usai menulis berita kasus korupsi. Pihak Asrul kini mempertimbangkan banding terhadap vonis tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum Asrul Aziz Dumpa pada Rabu 24 November 2021. Asrul menjalani sidang putusan 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Palopo pada Selasa 23 November 2021. Aziz mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan itu. Namun demikian, ia menunggu keputusan dari Asrul mengenai hal tersebut. Sebagai perwakilan LBH Makassar, serta tim hukum kualifikasi advokat kebebasan pers dan berekspresi, dan tim hukum kualifikasi pembela kebebasan pers untuk Asrul, pihaknya menyesalkan putusan tersebut. Pihaknya mengaku kecewa terhadap putusan ini karena tidak sesuai dengan yang diharapkan sejak awal bahwa sengketa pers bukanlah ranah pidana. Aziz menegaskan berita yang ditulis Asrul merupakan produk jurnalistik yang apabila ada pelanggaran atau kesalahan, maka yang mesti dituntut adalah media tempat Asrul bekerja. Aziz mengatakan hal ini bisa menjadi presiden buruk demokrasi dan kebebasan pers. Dia menilai kasus Asrul membuat jurnalis ketakutan. Untuk diketahui, Asrul sebelumnya diadukan oleh pria bernama Farid Kasim Judas yang keberatan terhadap 3 berita dugaan korupsi yang ditulisnya di media online pada Mei 2019. Di antara 3 berita yang disoal tersebut adalah berita dengan judul Putra Mahkota Palopo diduga dalam korupsi PLT MH dan keripik Zaro 11 miliar rupiah yang dimuat pada 10 Mei 2019. Kemudian ada pula berita berjudul Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo diduga seret Faris Judas yang dimuat pada 24 Mei 2019, serta berita berjudul Jilid 2 Korupsi Jalan Lingkar Barat 5 miliar rupiah, sinyal penyidik untuk Farid Judas pada 25 Mei 2019. Setelah berulang kali diperiksa penyidik Polda Sulawesi Selatan, Asrul ditetapkan menjadi tersangka dan langsung ditahan selama 36 hari hingga ditangguhkan penahanannya pada Januari 2020. Asrul saat itu disebut polisi telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sehingga dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pidana menyiarkan kabar yang menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 KUHP. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.